Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Guru. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Guru bagaimana juga? Oke, kabar baik juga, Pak. Puji Tuhan. Hari ini saya lihat Bapak ingin sharing. Apa ada yang saya bisa bantu, Pak? Ya, Bu Guru. Ini saya mau sharing tentang kehadiran anak-anak ke sekolah, Bu Guru. Ini yang jadi permasalahan saya di sekolah ini, anak-anak jarang masuk sekolah. Oh, di sekolah Bapak bermasalah ya tentang kehadiran siswa? Iya, anak-anak kurang sekali. Mungkin 50% belum tentu bisa hadir dalam satu semester itu. Aduh, terima kasih ya Pak atas kejujurannya. Nah, di sini setelah melihat tentang kehadiran Bapak di sekolah, apa sih langkah tujuan yang ingin Bapak lakukan supaya anak itu tertarik ke sekolah? Ya, karena tujuan saya sharing ke Bu Guru ini supaya anak-anak itu lebih semangat ke sekolah itu mungkin. Nah, di sini ada tidak yang Bapak ingin tingkatkan untuk supaya anak-anak itu kedepannya tertarik datang ke sekolah? Kan Bapak kan pernah bilang bahwa di sekolahnya Bapak itu kurangnya anak-anak minatnya ke sekolah. Nah, di sini Bapak apa sih yang ingin Bapak tingkatkan supaya anak-anak itu tertarik ke sekolah? Yang selama ini saya lakukan ya, selain memberikan motivasi, memberikan istilahnya setelah istilahnya membuat daya tarik lah tersendiri sehingga anak-anak mau ke sekolah. Misalnya kita siapkan kesukaan mereka, misalnya anak-anak sini kan senang sekali dengan olahraga, kita fasilitasi beberapa istilahnya arena, misalkan mereka main sepak bola, basket dan lain-lainnya, dan usaha seperti itu yang selama ini saya lakukan. Pak ya. Nah, selama dalam tindakan Bapak ini ada Bu, tantangannya itu anak-anak ini sudah sering kita istilahnya sampaikan motivasi ini, tapi mereka ulang-ulang terus kelakuan istilahnya begini. Setelah dikasih motivasi semangat, nanti kendor lagi, tidak mau datang lagi. Kita kasih lagi semangat lagi. Ya, itu yang terus sama mereka. Kalau ditanya kenapa kok malas ke sekolah, kadang-kadang malam begadang begitu Bu, begadang malam sehingga mereka akhirnya bangun dan akhirnya malas ke sekolah. Ada lagi sebagian yang memang karena jaraknya jauh dari sekolah, tidak ada kendaraan begitu. Luar biasa ya Pak ya. Dari cerita Bapak ini sudah luar biasa loh Pak. Nah, dari kondisi itu, dari kesulitan yang Bapak lakukan, apakah Bapak membutuhkan ini untuk mencapai tujuan itu sehingga bisa anak-anak itu daya tariknya ke sekolah lebih meningkatkan lagi? Iya, selain yang tadi sudah saya sampaikan, mohon maaf Bu, ini anak-anak banyak sekali di sekolah ini. Aduh, tidak apa-apa Pak. Lagi olahraga bersama juga kalau sore. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu Guru. Nah, itu yang tidak apa-apa Pak. Kalau sharing saja Pak. Iya. Ya, selain yang tadi sudah saya sampaikan, kadang-kadang saya juga sampai apa yang kita lakukan. Terus istilahnya sering kita juga dengan rekan-rekan guru misalnya mengingatkan anak-anak, memotivasi supaya lebih semangat di sekolah, dan kita lakukan begitu. Baik Pak, di sini mungkin kita perlu memahami apa sih kondisi siswa yang terjadi Pak, supaya
ketika kita melihat kondisi anak-anak, kita dapat melakukan strategi yang menarik. Nah, di sini bagaimana cara Bapak supaya menarik perhatian anak-anak itu supaya bisa datang ke sekolah? Ya, selain yang tadi sudah sampaikan, ya kita banyak sekali ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Misalnya ada pembukaan, terus ada lagi suling tambur yang kita ada kegiatan seperti itu. Angan-angan saya atau anggapan saya, mereka akan tertarik dengan yang kita lakukan di sekolah, kegiatan-kegiatan itu. Selain yang sudah saya sampaikan beberapa poin tadi di atas, itu yang kita lakukan. Selain datangi orang tua, terus ada pertemuan dengan apa itu yang kita lakukan. Terus istilahnya sering kita juga dengan rekan-rekan guru saling mengingatkan anak-anak, memotivasi supaya lebih semangat di sekolah yang kita lakukan. Baik Pak, di sini mungkin kita perlu memahami apa sih kondisi siswa yang terjadi Pak, supaya ketika kita melihat kondisi anak-anak, kita dapat melakukan strategi yang menarik. Nah, di sini bagaimana cara Bapak supaya menarik perhatian anak-anak itu supaya bisa datang ke sekolah? Ya, selain yang tadi sudah sampaikan, ya kita banyak sekali ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Misalnya ada pembukaan, terus ada lagi suling tambur yang kita ada kegiatan seperti itu. Angan-angan saya atau anggapan saya, mereka akan tertarik dengan yang kita lakukan di sekolah, di kegiatan-kegiatan itu. Selain yang sudah saya sampaikan beberapa poin tadi di atas, itu yang kita lakukan. Selain datangi orang tua, terus ada pertemuan dengan supaya mereka itu tertarik, sehingga di sekolah itu mereka tidak cepat bosan. Jadi ada banyak strategi yang bisa digunakan Pak ya. Iya Bu. Oke. Ya. Itu yang saya sharing ke Ibu. Mudah-mudahan ya saya lebih semangat lagi itu membuat banyak kegiatan sehingga anak-anak tertarik ke sekolah. Baik Pak. Jadi saya juga senang karena Bapak bisa sharing dengan saya pribadi supaya kita bisa bertukar pikiran Pak. Jadi di sini kita tetap memberikan penguatan positif kepada siswa ketika kita berbicara supaya anak-anak itu senang dan mereka tidak bosan, mereka tidak merasa bahwa di sekolah itu tidak menyenangkan. Jadi kita menjadi pendengar yang bagus dan baik juga untuk mereka. Apakah Bapak bisa melakukan seperti itu? Apakah Bapak pernah melakukan hal seperti itu? Ya, sering kita lakukan berbagai kegiatan yang kiranya anak-anak bisa istilahnya datang ke sekolah, menarik minat mereka, apa-apa yang perlu mereka inginkan di sekolah yang kiranya membuat mereka semangat dan istilahnya bergairah untuk datang ke sekolah. Terus kita sudah lakukan ada beberapa kegiatan. Ya mudah-mudahan rekan-rekan guru untuk menambah kegiatan sehingga mereka tambah. Itu yang ingin kita lakukan Bu. Luar biasa sekali Pak. Jadi kedepannya Bapak merencanakan strategi apa untuk anak-anak, mendorong anak-anak itu datang ke sekolah? Apakah Bapak memiliki komitmen untuk mematenkan bahwa strategi ini nih yang pas untuk anak-anak saya supaya daya tariknya itu ke sekolah lebih semangat? Ya, kegiatan-kegiatan positif tadi itu saya anggap punya daya tarik tersendiri buat mereka sehingga mereka nanti akan datang ke sekolah dengan senang, dengan penuh percaya diri dan istilahnya mau datang untuk menggali potensi mereka. Itu yang nanti kita akan lakukan supaya ya selain tadi sarana olahraga itu kita sudah mulai lengkapi di sekolah kami sehingga mereka datang ke sekolah mungkin awalnya mereka istilahnya tidak mau belajar baik-baik, tapi setelah melihat keadaan sekolah kita yang mengasihkan mungkin dia datang ke sekolah dan lambat. Kita punya nilai positif sekali kalau mereka mau datang aja sudah sangat
istilahnya saya sangat senang. Entah nanti mau jadi apa di sekolah ya, kita akan melayani mereka. Itu yang selalu kita ini istilahnya mau komitmen seperti itu. Wah, luar biasa Pak. Jadi dari yang Bapak katakan ingin berkomitmen untuk melakukan strategi-strategi tersebut, siapa sih yang dapat membantu Bapak untuk berkomitmen supaya apa yang Bapak harapkan ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik? Ya, selain sama siswa, orang tua, kita sudah lakukan juga pertemuan dengan rekan-rekan guru, sudah berusaha juga memaksimalkan kegiatan. Itu yang saya lakukan ke depan seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi Bapak sudah banyak cerita, banyak sharing dengan saya. Semoga kedepannya apa yang Bapak harapkan ini bisa tercapai dan anak-anak itu lebih tertarik datang ke sekolah supaya mereka jangan malas-malasan Pak ya. Jadi ya mungkin kita selesai hari ini Pak. Jadi Bapak boleh mengimplementasikannya strategi tersebut dan nanti kita bicarakan lagi hasilnya apakah sudah tercapai atau tidak. Mungkin itu dari saya Bu Guru. Saya juga ucapkan terima kasih atas Bu Guru bersedia meluangkan waktu untuk sharing tentang keluh kesah saya. Terima kasih. Sore Bu Andre. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, luar biasa Pak, baik. Oke. Bapak apa kabar? Kira-kira apa yang mau Ibu dapat dari pertemuan hari ini? Ini Pak, saya ingin sharing dengan Bapak banyak yang saya ingin kembangkan ini. Di sini saya mengalami kesulitan dalam pengelolaan kelas Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Apalagi di tingkat SD, anak-anak itu sekarang saya lihat daya tariknya tuh kurang sekali Pak. Sedangkan saya ini belum terlalu kreatif, inovatif. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas. Kalau ingin kompetensi mengelola kelas, terus bagaimana kira-kira Bu Guru, menurut Bu Guru yang anggapan Bu Guru kira-kira bisa menambah kompetensi itu, kira-kira Bu Guru harus lakukan apa misalnya? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa Pak, supaya di dalam kelas itu pembelajaran bisa tercapai. Itu yang ingin saya ciptakan Pak. Terus kira-kira yang dari capaian Bu Guru tadi yang ingin dimajukan di segi apanya Bu Guru? Tujuan saya itu Pak, kemarin saya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran, tetapi belum ada sih yang benar-benar efektif menurut saya Pak. Saya pernah belajar bagaimana caranya membuat anak-anak itu menyenangkan lewat alat-alat peraga, tapi ternyata masih banyak saja anak-anak saya yang tidak tertarik, belum efektif begitu, hanya sebagian saja. Jadi saya juga ingin sharing ke Bapak, saya ini sudah berusaha meningkatkan kompetensi saya, tapi masih belum efektif juga. Tapi kira-kira yang menurut Bu Guru yang kira-kira bisa dilakukan di sekolah itu yang bisa maksimal apa kira-kira Bu Guru? Yang maksimal saya juga belum tahu Pak. Makanya kesulitan yang saya alami itu, saya susah mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Bahkan biasa didapati di kelas itu yang satu saya sudah fokuskan, yang lainnya lagi teriak-teriak. Jadi kondisi kelas ini yang membuat saya itu kesulitan. Jadi apa yang saya lakukan itu belum benar-benar efektif Pak. Tapi itu sudah bagus Bu Guru, sudah istilahnya sudah memaksimalkan kemampuan Bu Guru. Ya, tinggal istilahnya tambah-tambah lagi mungkin sedikit-sedikit metode lain mungkin ya Bu Guru ya. Tapi sudah bagus tuh. Terus bagaimana kelanjutannya kalau Bu Guru sudah melakukan itu, kira-kira untuk memaksimalkan kompetensinya
kira-kira lanjutannya bagaimana Bu? Baik Pak, jadi di sini mungkin saya ingin belajar lagi strategi untuk mengendalikan bagaimana sih caranya berbicara secara langsung supaya ketika kita melihat siswa kita yang lagi tidak stabil di dalam kelas, kita bisa hadapi. Jadi belajar banyak strategi Pak. Nah itu sudah bagus Bu Guru, sudah punya istilahnya tanggung jawab untuk bagaimana Bu Guru mengatur anak-anak supaya lebih bisa mendengarkan Bu Guru. Saya kira itu saja Bu Guru ya, atau mungkin ada tambahan lagi Bu Guru ya, yang Bu Guru mau pengen sampaikan. Oke, baik Pak. Jadi mungkin saya berpikir kedepannya saya mungkin lebih percaya diri lagi Pak ya, dan lebih belajar banyak hal untuk mencobanya supaya jangan cepat drop seperti itu ya Pak. Oke Bu Guru. Ya, semangat Bu Guru. Terima kasih atas datangannya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang pas istilahnya diskusi kita atau obrolan kami. Oke Bu Guru. Baik Pak, terima kasih sudah sharing dengan saya dan saya akan mencoba. Terima kasih. Ya.